Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sholat terdapat bacaan dan gerakan. Bacaan sholat terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Bagian kedua adalah zikir, ya. Bagian yang ketiga adalah doa. Ayat Al-Quran itu apabila kita baca, maka tuntunannya adalah diawali dengan ta'awuz atau isti'azah. Ta'awuz itu bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, namanya apa itu? Isti'azah, yaitu kita meminta perlindungan kepada Allah. Apakah ada perintahnya? Ada, ya. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 98 ya, Pak. Itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, fa idza qara'tal Qur'ana, apabila kalian membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka hendaklah kalian meminta perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Ya. Mengapa demikian? Agar supaya kita ketika membaca Al-Qur'an itu dibimbing oleh Allah, ya, agar bacaannya benar, agar ada penghayatan, agar kita mendapatkan petunjuk dari bacaan Quran itu, dan banyak ragam harapan dan permintaan kita kepada Allah ketika kita membaca Al-Quran. Selanjutnya bagian ayat ini itu dibaca ketika sholat, ya, setelah kita membaca ta'awuz, ya. Jadi begitu Allahu Akbar membaca doa iftitah, ya, Allahumma ba'id dan seterusnya, kemudian kita membaca ta'awuz, baru membaca ayatnya. Kalau suratul Fatihah diawali dengan surat yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Cuman bacaan Bismillahirrahmanirrahim ada beberapa riwayat, ya. Ada riwayat yang mengatakan bismillahnya dibaca sirri atau dibaca pelan, boleh juga yang dibaca jahar seperti ayat-ayat yang lain. Jadi jangan kita gumunan, ya. Kalau ada imam yang tiba-tiba Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kok nggak baca bismillah padahal itu ayat pertama, ya. Nggak begitu, ya. Imam itu telah membaca ta'awudz, telah membaca bismillah, cuman pelan, itu, ya, kita tidak mendengarnya, gitu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bagian yang kedua adalah zikir, ya. Bagian zikir misalnya bacaan ketika kita ruku, bacanya gimana, Ham, kalau ruku? Subhana rabbiyal azimi. Nah, itu kita zikir itu mensucikan Allah, maha suci Allah yang maha agung, diulangi 3 kali. Misalnya contohnya seperti itu, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli.
Kalau tipe yang kedua itu gabungan. Ada bacaan tasbihnya, ada zikirnya, ada juga doanya, ya kan? Subhanakallahumma, subhanaka wa suci Allah itu bagian zikirnya. Yang terakhir Allahumma firli bagian doanya, ya. Jadi ada doa dipanjatkan di dalam sholat, ada doa yang dipanjatkan di luar sholat, ya. Semuanya saling melengkapi. Oleh karena itu apabila kita sholatnya baik, ya, kita akan melakukan beberapa hal. Bacaan Al-Quran, kita akan berzikir, kita akan berdoa. Jadi sholat itu paket yang lengkap, ya. Bahkan ada gerakan-gerakan yang dapat menjaga kesehatan tubuh, ya. Gerakan sholat itu bahkan ada yang membuat penelitian. Gerakan sholat itu adalah gerakan yang sangat sehat, ya. Itu ada orang yang meraih gelar doktor, ya, hanya dengan meneliti pengaruh gerakan sholat terhadap kesehatan tubuh. Masya Allah, ya. Ini luar biasa. Semoga kita terinspirasi terus untuk belajar Al-Quran. Jangan bosan-bosan. Al-Quran walaupun kamu pelajari dari mulai bayi gebrol sampai nanti tua, ya, tidak pernah akan habis, ya. Oleh karena itu Al-Quran menjadi sumber dari segala sumber ilmu. Mencintai Al-Quran tandanya orang berilmu. Membaca Al-Quran tandanya orang yang berilmu. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah hati yang mencintai Al-Quran, cinta Quran sampai mati. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.